Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih. Puji Tuhan, kembali di pagi hari ini dapat kembali menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih yang berada di rumah. Sebelum kita mengawali hari kita dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang saya beri judul Sama Seperti Bapa. Diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, beberapa tahun yang lalu saat saya pulang kampung, saya kembali melihat sebuah benda yang dulu seringkali dipakai oleh ayah saya waktu bekerja, yaitu helm safety berwarna putih. Salah satu hal yang saya ingat dan saya masih kenang sampai hari ini, bahwa dengan helm tersebut ayah saya berangkat bekerja dan tujuannya bukan saja untuk safety, tetapi juga itu sebagai salah satu syarat untuk masuk dalam kompleks tempat pekerjaan ayah saya. Saya percaya bahwa dengan helm tersebut ayah saya bekerja siang malam, tujuannya cuma satu, yaitu agar ada jaminan untuk keluarganya, ada berkat untuk keluarganya. Nah, sempat saat SMA, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada keinginan dalam diri saya jika saya lulus SMA nanti, atau saat ayah saya nanti sudah pensiun, saya akan menggantikan beliau di posisi pekerjaannya dan menjadi sama seperti ayah saya. Karena memang ada kebijakan dari perusahaan bahwa anak laki-laki atau anak perempuan bisa menggantikan posisi dari orang tuanya, asal pendidikannya sama atau lebih tinggi daripada orang tuanya. Puji Tuhan, meskipun saat ini saya tidak berprofesi sama seperti ayah saya, tetapi saya bersyukur bahwa banyak hal saya dapat belajar teladan dari kehidupan ayah saya. Jemaat terkasih, di dalam kehidupan rohani juga kita kembali diajarkan oleh Rasul Petrus agar kita mengikuti teladan hidup rohaninya di dalam menghadapi tantangan hidup. Tadi kita sudah baca sama-sama bagaimana Rasul Petrus menjelaskan gambaran dari dunia ini, bahwa mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Sekali dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya selalu diwarnai dengan berbagai macam kekhawatiran, tetapi Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, mari kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Tetapi yang kedua juga, kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga, karena lawan kita si iblis digambarkan sama seperti seekor singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam dan menelan kita. Dan tentunya kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Di mana yang menarik dari penjelasan Rasul Petrus di sini, bahwa Allah sendiri yang akan melengkapi, ya, atau artinya menjadikan kita semakin cakap dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan juga akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan mengokohkan kita di ayat yang ke-10. Jemaat terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita semua diajak kembali untuk meneladani hidup rohani Rasul Petrus. Sekali lagi, bahwa kita bisa menghadapi, sekali lagi, bahwa kita bisa menjadi umat yang menang di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa semua saudara kita di dalam konteks iman juga menghadapi situasi yang sama. Tinggal mau apa tidak kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Karena sekali lagi Allah sendiri yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami kembali lagi beraktivitas di hari ini.
Kami kembali lagi diajak untuk kembali belajar dari teladan hidup Rasul Petrus. Bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan. Ada cobaan dari iblis yang kami kembali lagi diingatkan agar kami harus melawannya dengan iman. Tuhan Yesus, ajar kami juga agar kami tidak mengeluh dalam menghadapi situasi ini. Karena kami kembali juga diingatkan bahwa kami pun punya saudara seiman yang juga mengalami situasi yang sama. Terima kasih Bapa Surgawi, mampukan kami agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh kemenangan, karena kami sungguh-sungguh berserah dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Amin.